Bab 1195. Otak sakit. Tampaknya menyadari bahwa kata-katanya tidak pantas, Tian Dao terbatuk beberapa kali, lalu berkata dengan serius, "Aku bukan manusia, untuk apa berkultivasi ganda?" Queen berkata dengan suara rendah, "Untuk menjadi lebih kuat, berhubungan seks dengan seorang pria, aku tidak bisa melakukan ini." Tian Dao tertawa dan berkata, "Aku hanya memberi saran." Queen memandang Tian Dao, "Sudah kubilang, jangan main-main." Sekarang dia sedikit takut pada wanita ini. Tian Dao buru-buru berkata, tidak, aku tidak akan main-main." Queen melirik Tian Dao, "Baru saja kamu mengatakan bahwa orang-orang dari kuil kuno menargetkan Mileye, kemudian kamu sangat bersemangat. Kamu tampaknya sangat berharap bahwa kuil kuno akan menargetkan Mileye." Tian Dao berkedip, "Apakah ada?" Queen mengangguk, "Ya." Tian Dao tersenyum ringan, dan dia menggambar lingkaran di counter di depannya. Bencana alam semesta 5 dimensi akan datang. Saat itu, pembatas alam semesta dimensi adalah yang paling tipis. Sederhananya, alam semesta 5 dimensi seperti seekor kambing, sedangkan pada kekuatan itu adalah serigala yang lapar. Termasuk keluarga jalan iblismu, mereka semua menargetkan alam semesta 5 dimensi dan ingin memilikinya. Terlebih lagi beberapa kekuatan, mereka sudah menargetkanku dan ingin menyerangku. Queen diam. Keluarga jalan iblis menguasai banyak dunia, beberapa dari dunia ini memiliki Tian Dao, dan di antara mereka, Tian Dao hanyalah bawahan dari keluarga besar seperti mereka. Tapi wanita di depannya ini berbeda. Ini adalah Tian Dao paling sesat yang pernah dilihatnya. Pada saat ini, sudut mulut Tian Dao sedikit melengkung, tapi sekarang, mereka menemukan domba lain. Queen memandang Tian Dao, "Mileye." Tian Dao tertawa dan berkata, "Ya, mereka ingin memakan kedua domba itu." Queen berkata dengan suara yang dalam, "Kuil kuno menargetkan Mileye karena pendahulu, kan?" Tian Dao mengangguk, "Ya, pendahulu mengeluarkan rumah buku dari dalam. Ruang buku ini tidak hanya melawan bencana 5 dimensi begitu sederhana, bagaimanapun, Mileye dalam masalah." Berbicara tentang ini, dia menghela nafas dengan suara rendah, "Jangan remehkan kuil kuno, pendahulu tidak lemah, tapi mengapa dia dipaksa ke titik itu? Karena kuil kuno lebih kuat, dan selain kuil kuno, dia memiliki musuh yang lebih kuat dari." "Oh manusia celaka." Queen memandang Tian Dao, "Apakah kamu takut dengan kuil kuno?" Tian Dao berkedip, "Apakah aku takut?" Queen. Tian Dao bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, "Ada tamu di sini." Begitu suaranya jatuh, seorang pria paruh baya berjalan di luar pegadaian. Di dada kiri pria paruh baya itu, ada kata kecil, "Ajaib." Keluarga jalan iblis. Melihat orang itu datang, Queen perlahan mengepalkan tangannya. Pria paruh baya itu melirik Tian Dao dan berkata sambil tersenyum, "Yang mulia, apakah Tian Dao ada di sini?" Tian Dao tersenyum dan berkata, "Ya." Laki-laki paruh baya itu tersenyum tipis. "Sebelumnya ada anggota keluarga jalan iblisku yang datang ke sini. Dia berkata bahwa kamu sangat kuat, bukan?" Tian Dao buru-buru menggelengkan kepalanya, "Aku hanya Tian Dao kecil." Pria paruh baya itu tersenyum, lalu menatap Queen, "Queen, tidakkah kamu berteriak saat melihat paman ketiga?" Queen berkata dengan lembut, "Apakah ada yang salah?" Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, "Aku di sini untuk menjemputmu." Queen mencibir, "Jemput aku? Kenapa? Aku berharga lagi." Pria paruh baya itu menghela nafas pelan, "Queen, sebagai anggota keluarga mengasuhmu, kamu harus melakukan sesuatu untuk keluarga, bukan?" Queen menatap pria paruh baya itu, "Aku masih ingat bagaimana keluarga memperlakukanku saat itu." Pria paruh baya memandang Queen,
sepertinya kamu tidak menyesal tahun-tahun ini. Lagi pula, ini bukan sesuatu yang harus aku khawatirkan. Kali ini aku datang kepadamu karena keluarga menemukanmu seseorang. Pihak lain adalah jenius paling mengerikan dari klan kekaisaran. Tidak hanya mengaktifkan 90% garis darah, tetapi juga membuat garis darah bermutasi. Dapat dikatakan sebagai jenius paling mempesona dalam sejarah dari klan kekaisaran. Keluarga ingin membiarkan kamu bersatu dengannya untuk memperkuat garis darah keluarga Jalan Iblis. Queen mencibir, ternyata aku begitu berguna. Pria paruh baya itu berkata dengan lembut, kamu disukai oleh keluarga, jadi kamu harus membayar untuk keluarga. Queen berkata dengan galak, aku telah menukar semua pengetahuan hidupku saat itu dengan keluarga Jalan Iblis. Laki-laki paruh baya itu tanpa ekspresi, tapi tidak bisa dipungkiri darah keluarga Jalan Iblis mengalir di tubuhmu. Mendengar ini, Tian Dao di samping sedikit mengernyit. Apakah ini mencoba memaksa kematian Queen? Queen memandang pria paruh baya itu dan mencibir, apa kamu mencoba memaksaku mati? Pria paruh baya itu berkata dengan lembut, jika kamu tidak berkompromi, kamu akan mati. Berapa usiamu? Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar pintu. Orang yang datang adalah Mileye. Melihat Mileye, Tian Dao berkedip, sudut mulutnya sedikit mengangkat lengkungan menggoda. Mileye berjalan ke pegadaian, dia berjalan ke sisi Queen, dan Queen berkata dengan suara yang dalam, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Mileye tersenyum dan berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Nona Queen, urusanmu adalah urusanku. Jangan peduli. Di samping, pria paruh baya memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, kamu ingin jadi pahlawan. Anak muda, apakah kamu tahu siapa yang berdiri di depanmu? Apakah kamu tahu apa kata-katamu barusan akan membawa konsekuensi besar? Mileye menoleh untuk melihat Queen, apakah keluarga Jalan Iblis sangat kuat? Queen berkata dengan lembut, untuk menghadapmu, tidak seburuk itu. Mileye, bercanda saja. Pria paruh baya itu memandang Mileye, mengayunkan tangan kanannya, dan kekuatan yang kuat menyapu. Mileye tiba-tiba ditikam dengan pedang. Satu pedang, satu pikiran. Dua. Kekuatan yang kuat dari pria paruh baya itu langsung hancur. Melihat pemandangan ini, pria paruh baya itu sedikit terkejut, niat pedang. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Mileye, kamu cukup hebat. Mileye memandang pria paruh baya itu, aku tidak benar-benar ingin ikut campur dalam urusan keluargamu, tapi Queen adalah temanku, karena dia tidak ingin kembali, maka jangan memaksanya. Sedikit sarkasme muncul di sudut mulut pria paruh baya itu, berapa umurmu? Di samping, Tian Dao tiba-tiba berkata, dialah yang dipilih oleh Queen, menantu keluarga Jalan Iblismu. Mileye bingung, ada apa? Queen memandang Tian Dao dan tidak berbicara. Mileye hendak berbicara, ketika pria paruh baya itu tiba-tiba menunjuk ke arah Mileye dan tertawa keras, dia. Apa dia, dan dia juga layak menjadi menantu laki-laki keluarga Jalan Iblis. Dia tidak layak mengangkat sepatu keluarga Jalan Iblis. Tian Dao berkedip, lalu mengangguk, ya, kamu benar, dia tidak layak. Untuk beberapa orang idiot, kamu tidak perlu membangunkan mereka, cara terbaik adalah membiarkan mereka terus menjadi idiot. Pada saat ini, pria paruh baya itu memandang Mileye lagi, semut di dunia tingkat rendah. Jika kamu masuk keluarga Jalan Iblis, kamu hanya layak menjadi budak tingkat rendah. Mileye tercengang, dia menoleh untuk melihat Queen, apakah keluarga Jalan Iblis begitu unggul? Queen diam. Di depan orang lain, keluarga Jalan Iblis memang bermodal kesombongan dan kegilaan. Namun, di depan pria di depannya ini,
modal apa yang dimiliki keluarga Jalan Iblis? Kegilaan modal macam apa? Namun, dia tidak tahu bagaimana cara memberitahu pria paruh baya di depannya. Karena dia tahu bahwa meskipun dia memberitahunya, pihak lain tidak akan mempercayainya. Jadi, dia tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, pria paruh baya itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi Mileye tiba-tiba menikam dengan pedang. Pria paruh baya itu tidak mundur tetapi maju, dan meninju pedang Mileye. Duar. Dalam sekejap, pria paruh baya itu mundur puluhan kaki berturut-turut, langsung mengarah keluar aula, tetapi Mileye tidak mundur bahkan setengah langkah. Kekuatan aturan Tao. Setelah menyerap aturan Tao yang tak terhitung jumlahnya, kekuatannya saat ini tidak lagi sebanding dengan sebelumnya, terutama setelah pedang Tao miliknya mencapai level niat pedang, dapat dikatakan bahwa dia sekarang tepat di bawah escape. Dan yang di depannya jelas tidak mencapai level escape. Setelah dipotong oleh dipukul mundur Mileye, pria paruh baya itu tidak percaya, kamu. Mileye menoleh untuk melihat Queen, bunuh. Dia benar-benar ingin membunuhnya, tetapi itu tergantung pada apa arti Queen. Queen hendak berbicara, ketika pria paruh baya di kejauhan tiba-tiba berkata dengan galak, bunuh aku. Haha, sungguh lelucon besar. Jika sesuatu terjadi padaku di sini, aku akan memberitahumu, seluruh 5 dimensi akan diratakan dengan tanah. Mileye. Di samping, Tiandao menggelengkan kepalanya, ya Tuhan, bagaimana bisa keluarga besar memiliki keterbelakangan mental seperti itu? Apakah ini penurunan? Aku tidak tahan lagi. Queen juga tidak tahan melihatnya. Nyatanya, dia masih lebih memahami pria paruh baya. Dalam keadaan normal, tidaklah sulit bagi keluarga Jalan Iblis untuk menghancurkan alam semesta 5 dimensi, tetapi alam semesta 5 dimensi saat ini memiliki keberadaan mengerikan. Pertama-tama, ada Tiandao di sini. Dia tidak tahu seberapa kuat wanita ini, tetapi dia tahu bahwa wanita ini sama sekali tidak peduli dengan keluarga Jalan Iblis. Kedua, ada juga Mileye di sini. Siapa pria ini? Ini adalah generasi kedua teratas. Belum lagi, seorang wanita bergaun polos sudah cukup untuk menekan dan membunuh seluruh keluarga Jalan Iblis. Pria paruh baya itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, sebaiknya kamu berhenti bicara. Aku benar-benar tidak tahan denganmu. Setelah selesai berbicara, dia melompat ke depan dan menikam dengan pedang. Dengan sekali tebasan pedang, ruang hampa di sekitar pria paruh baya itu langsung menjadi ilusi. Dilihat dari samping, pedang itu sangat biasa, tetapi ekspresi pria paruh baya itu berubah drastis. Dia menjentikkan tangannya, lalu maju dan mencoba menangkap pedang Mileye. Duar. Kedua telapak tangan memegang pedang Mileye, tetapi saat berikutnya, Mileye memutar tangan kanannya dengan ringan. Dengan putaran ini, telapak tangan pria paruh baya itu terbang keluar. Namun, pria paruh baya itu juga mundur beberapa puluh kaki, menjauhkan diri dari Mileye, dan menatap Mileye, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Aku adalah orang keluarga Jalan Iblis. Mileye menggelengkan kepalanya, otakku sakit. Setelah selesai berbicara, dia akan bergerak. Ekspresi pria paruh baya itu berubah. Dia berbalik dan lari. Mileye hendak mengejar. Tiandao di sampingnya buru-buru berkata, jangan kejar, biar aku yang pergi. Setelah selesai berbicara, dia langsung mengejarnya. Mileye berkedip, lalu menatap Queen, apa yang akan dia lakukan? Queen berkata dengan suara yang dalam, ini jelas bukan hal yang baik. Di langit, sesosok tiba-tiba muncul di depan pria paruh baya itu. Itu Tiandao. Melihat Tiandao, wajah pria paruh baya itu berubah.
apakah kamu begitu cepat? Tian Dao tersenyum dan berkata, jangan gugup, aku di sini bukan untuk menyusahkanmu, lagi pula, aku tidak berani menyinggung keluarga jalan iblis. Pria paruh baya itu menatap Tian Dao, apa yang ingin kamu lakukan? Tian Dao berkata dengan tegas, apakah kamu tahu mengapa Mile Ye di sana begitu sombong? Dia bahkan tidak memperhatikan keluarga jalan iblismu. Setelah hening sejenak, pria paruh baya itu berkata, dia memiliki sesuatu untuk diandalkan. Tian Dao buru-buru berkata, ya, dia punya pendukung. Pria paruh baya itu menatap Tian Dao, apakah itu wanita bergaun polos yang kamu beritahu kepada orang-orang kami? Tian Dao mengangguk, ya, pendukung terbesarnya adalah wanita bergaun polos. Sambil berkata, dia menyerahkan potret kepada pria parubaya, ini potretnya, izinkan aku memberi tahumu. Kamu harus berhati-hati dengannya, terutama jangan pergi mencarinya, dia benar-benar kuat. Pria paruh baya itu mencibir, kalau begitu, tahukah kamu seberapa kuat keluarga jalan iblisku? Tian Dao berkedip, aku tidak tahu. Pria paruh baya itu mendengus dingin, lalu menyingkirkan potret itu, kembalilah dan beritahu dia bahwa keluarga jalan iblis aku akan membawa kepala wanita ini kepadanya. Kami akan memberitahunya bahwa di mata keluarga jalan iblisku, apa yang disebut pendukungnya, bahkan lebih buruk daripada semut. Tian Dao buru-buru menggelengkan kepalanya, tidak, dia sangat sakti. Jangan mencarinya, sungguh, aku. Pria paruh baya itu tiba-tiba berkata dengan tidak senang, kenapa kamu begitu menyebalkan? Tian Dao bersambung.